Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Web Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan project web toko online kita, di mana kita akan coba membuat halaman cart-nya ya. Jadi sebelumnya kita udah bikin fitur add to cart, tapi kita belum bisa lihat ada apa aja di dalam keranjang yang sudah kita tambahkan sebelumnya gitu ya. Nah, kita akan coba untuk mereference ke websitenya Nike. Jadi di websitenya Nike kurang lebih seperti ini ya. Ada cart-nya atau bag mereka menyebutnya ya. Terus ada data produknya, terus ada quantity, size-nya juga, terus juga di sini ada summary-nya gitu ya. Kita akan bikin halaman tersebut ya. Jadi kita akan masuk sekarang ke dalam codingannya, kita cari pages. Nah, kemudian kita akan bikin halaman baru. Di sini mungkin saya berikan cart, lalu saya akan bikin index di dalamnya, index.tsx. Kemudian di sini cons cart page, ya, sebuah functional component. Saya return, kita cek dulu ya. Ini export default cart page. Kita masuk ke halaman tersebut. Oke, sudah ada halamannya, tapi nggak akan kelihatan apa-apa ya karena tertutup oleh navbar juga. Kita cek kalau di dalam produk sendiri ini dia menerima props yaitu set toaster. Mungkin di sini sama juga. Kita tulis di sini props, lalu kita akan ambil cons set toaster sama dengan props. Kemudian saya di sini akan bikin type prop types yang isinya adalah set toaster, di mana tipenya adalah dispatch set state action dengan kosong ya. Ini prop types. Oke, dan kemudian kita akan bikin untuk view-nya sendiri. Ini di dalam views saya akan bikin folder baru namanya cart. Lalu di dalamnya saya akan bikin mungkin index.tsx dan juga cart.module.scss. Nah, kemudian yang akan saya lakukan adalah saya akan bikin cons cart view, kemudian return ya, berupa div. Di sini sementara aja saya tulis hello world dulu atau cart page gitu ya. Terus saya import styles from cartmodule.scss. Lalu di dalam pages-nya kita panggil langsung ya. Mungkin sama dengan yang ada di ID. Nah, dia akan punya head-nya dan juga memanggil view-nya. Kita panggil di sini head, berarti head-nya nanti punya title ya. Title-nya berupa cart. Head-nya diimport dari next head. Kemudian di sini saya akan panggil cart import dari komponen views cart. Ini mungkin bisa self closing tag. Oke, tidak terlihat karena belum diberikan styling. Gak apa-apa. Kita coba sekarang berikan stylingnya. Sini mungkin class name style.cart ya. Nah, dia akan punya .cart, lalu kita berikan padding mungkin. Kita coba 20 ph dan 20 pw. Nah, segini ya. Ini mungkin terlalu tinggi, saya tulis 10 ph. Nah, ya. Atau mau disesuaikan juga, misalnya karena ini kan 80 pixel ya. Untuk atasnya, nah, mungkin kita tambahkan aja jadi 100 pixel. Nah, jadi tidak terlalu mepet dengan bagian atasnya. Oke, kita cek websitenya Nike. Nah, ini ada title-nya tentu ya. Oke, kita mungkin buat di sini. Ini saya ubah jadi H1. Saya berikan class name, cart title. Lalu di sini saya tulis cart. Kemudian ada itemnya ya. Mungkin ini juga perlu kita bagi dua lah ya. Nah, di sini ada cart, ada summary. Berarti kita coba bikin div juga, class name, cart main, dan juga mungkin saya akan bikin cart summary ya. Di sini title, cart main title, lalu satu lagi yaitu adalah cart summary title. Di sini ganti jadi summary.
Nah, sudah ada, tinggal dibikin display flex ya. Display flex, lalu untuk yang summary, ini mungkin saya kasih width-nya 30%, dan yang main, itu saya kasih width-nya 70%. Saya akan berikan gap 30 pixel. Nah, ini kalau saya coba inspect, nah sudah sesuai. Kalau paddingnya terlalu luas bisa dikurangi, misalnya 15 VW. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya terlalu jauh juga ya. Ini tinggal ditambahkan saja. Oke, sekarang kita lihat di dalam sini ada gambar, kemudian ada title, kategori. Kalau ini warna ya, kita nggak perlu kalau warna, cukup size dan quantity ya. Dan juga mungkin kita tambahkan button sampahnya ya. Dan juga ada harga. Oke, kita akan bikin di sini ya. Mungkin saya akan ambil dulu berarti di dalam card view ini sama seperti di product ID, yaitu adalah get card. Nah, ini ya. Ini mungkin bisa saya copy get card ini. Saya copy dan nanti juga akan dipanggil di sini ya. Jadi ini card. Saya panggil dulu. Kemudian cons card. Set card. Gunakan use state. Lalu user services-nya jangan lupa diimport dari service user. Kemudian ini dia session-nya. Session-nya juga sama, jangan lupa diimport ya. Concession, ini use session. Use effect juga sama. Kemudian mungkin saya kirimkan card-nya ya. Sini card. Dan juga sebetulnya satu lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu adalah produk. Ya. Jadi saya akan ambil semua produk. Ini saya coba copy. Saya akan paste ke sini ya. Nah, jangan lupa import untuk produk services-nya. Dan yang ini mungkin saya rapikan. Saya pindahkan ke atas. Setelah card, yang ini juga sama. Saya akan pindahkan di sini. Oke, dan juga satu lagi yaitu adalah products ya. Nah, kita coba masuk ke card view. Dia menerima props. Sekarang ada, kita ambil dari prop types, lalu ada cons. Datanya yaitu adalah products dan juga cardnya ya. Sama dengan props. Kita akan panggil type prop types, di sini cardnya. Mungkin kalau produk bisa kita ambil langsung ya dari product type, ini array. Lalu kalau card, ini kita bikin any dulu aja. Nanti sebetulnya kan kita coba perbaiki ya. Saya mau coba console.log card. Nah, sudah ada ya cardnya. Kemudian kita coba panggil produk. Produk juga sudah terpanggil ya. Kita akan coba di sini, berarti yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pengulangan terhadap cardnya dulu. Jadi di sini saya akan bikin div mungkin class name list gitu ya, main list. Lalu saya bikin div lagi class name item ya. Yang ini yang akan kita coba ulang. Mungkin sementara saya tampilkannya ID aja ya nanti. Jadi mungkin saya bungkus dulu. Jadi card.map. Di sini mungkin item. Oke, baru saya masukkan ini. Dan jangan lupa berikan key. Key-nya bisa diambil dari item.id. Ini mungkin saya mau combine dengan size-nya ya. Jadi bikin kayak gini. Item ID. Terus item size. Nah, kayak gini. Item ini dia punya tipenya, ada ID dan size, kemudian ada quantity berupa number.
Mungkin di sini saya akan masukkan dulu ID-nya ya. Item.id. Balik. Nah, item ID-nya sudah. Tapi kan sebenarnya barangnya sama ya. Cuman size-nya yang beda gitu. Nah, di Nike pun sama. Kalau barangnya sama namun size-nya berbeda, itu dibedakan ya untuk ditampilkannya. Nah, sekarang kita akan tampilkan, berarti ada image-nya nih ya. Di sini item ID. Kita akan coba cek kalau products ini console.log products. Lalu di sini daripada kita mapping, mungkin saya akan coba bikin function aja. Const get product. Sini saya akan ambil ID, berarti sebagai parameter string. Kemudian saya akan lakukan const product sama dengan products.find. Product, yang mana product ID-nya sama dengan ID yang dikirimkan. Tinggal di return product. Di sini saya ubah, bukan ID, tapi saya akan get product dot item.id dot name. Saya coba dulu ya. Seperti ini. Nah, name-nya sudah keambil gitu ya. Jadi di sini lebih enak ya untuk menampilkan datanya. Kita akan coba tambahkan image, berarti image. Kemudian src-nya kita ambil dari get product item image. Lalu ini bisa dibikin self closing tag. Width-nya kita coba kalau dia 100, height-nya juga 100. Ini jangan lupa diimport dari next image. Kemudian ada alt. Alt ini saya akan ambil sama seperti key-nya ya. Nah, seperti ini. Ini src string katanya ya. Mungkin ini saya perlu masukin aja ke dalam sini. Oke, sudah ada image-nya. Mungkin ini bisa ditambahkan lagi jadi 200. Nanti sebenarnya kita ubah lagi di CSS-nya ya. 200 terlalu besar, mungkin kita perkecil lah ya, jadi 150. Oke, cukup. Kemudian di sini selain name ada kategori ya. Kita mungkin bikin kayak gini, jadi div. Nah, kita kasih kelas item info, lalu H4, ini title ya. Title, kemudian selain H4 ada tag P-nya mungkin. Yang ini kategori ya. Kategori. Oke, kalau kita cek lagi ada size-nya dan quantity ya, size quantity. Kita bikin di dalam sebuah div, class name, info, data aja ya, info data. Kemudian di sini ada size ya, dan quantity. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, jadi ada 41 dan kuantitinya 7 gitu ya. Nanti kita coba perbaiki lagi ya. Mungkin kuantitinya nanti kita ubah jadi input ya. Sementara seperti ini dulu, kita rapihkan dulu ya. Kita rapihkan, selain info mungkin ada satu lagi, yaitu adalah gunakan H4. Kita tambahkan di sini price. Price-nya diambil dari convert IDR get product item price. Oke, ini nggak bisa karena undefined ya. Mungkin ini saya coba kasih any aja. Oke, kita coba cek. Nah, sudah ada harganya ya. Sekarang saya mau balik. Kita berikan stylingnya. Stylingnya di sini main untuk
listnya sekarang. Kalau title mungkin biarkan aja. List itu width-nya 100%. Kemudian item juga sama, width-nya 100%. Lalu di dalam item ada image. Nah, ini belum kita berikan ya. Mungkin image, kita berikan class name, item image. Image width-nya 150 pixel lah ya. Height-nya sama, 150 pixel. Kita cek ya. Ini sudah oke sebetulnya. Mungkin yang list saya akan berikan top 20 biar nggak terlalu mepet. Kemudian item ini saya mau bikin display flex biar ke samping. Kemudian saya berikan gap 20 pixel. Nah, lalu saya akan berikan untuk info. Ini width-nya itu 70% misalkan. Atau mau 100%, kalau 100% seperti apa? Nah, ini ya. Jadi dia lebih fleksibel harusnya kalau 100%. Kemudian kita coba lihat lagi. Nah, ini agak besar ya. Oh, mungkin font size-nya untuk yang title jadi 18 pixel. Oke, yang price juga sama, kita tambahkan price font size 18 pixel juga. Kemudian untuk kategori saya mau kasih margin top 10 pixel, terlalu jauh mungkin. Oke, 5 pixel cukup. Mungkin ini sekalian bottomnya juga. Kiri kanan nggak usah. Oke. Lalu ada size dan quantity. Ini mungkin perlu kita tambahkan di sini. Nah, size ini saya mau coba gini ya, bikin di sini tulisan size. Dan ini saya mau ubah jadi label. Oke, kita gunakan select ya. Sebelumnya kita pernah bikin select ini. Terus kalau kita cek dia punya apa aja, ada name dan option. Name-nya mungkin saya tambahkan di sini, yaitu adalah size dan juga option. Option kita cek dulu aja ya. Oke, ini option search-nya. Kalau kita cek option ini ada label dan value ya. Array punya label dan value. Ini kita cek aja dulu. Oke, sudah ada ya. Tapi mungkin terlalu besar. Ini akan saya bikin berarti di sini ada size, info, size, info data. Ini display flex, kemudian size, satu lagi. Display flex lagi. Nah, sudah ada. Kemudian mungkin ini saya bikin align item center. Oke, sudah ke tengah. Kemudian yang ini juga sama. Align item center, saya berikan gap 20 pixel. Nah, sudah ada gapnya. Yang ini saya berikan gap 10 pixel. Oke. Mungkin yang ini saya ubah deh margin top aja berarti 5 pixel. Oke, kemudian yang ini juga sama. Saya ubah jadi label. Oke, kemudian di sini saya tambahkan quantity. Lalu ada input. Kalau di sini input ya, jangan lupa diimport dari UI-nya. Kemudian name-nya, quantity, dan tipenya number. Nah, kayak gini ya.
Oke, kemudian kita coba tambahkan di sini selain size ada quantity atau QTY ya. QTY ini mungkin sama, saya bisa copy paste. Nah, sudah ada ya. Mungkin saya mau tambahkan di sini, saya tambahkan ya class name. Kita mau custom class name-nya untuk bagian input. Di sini sebetulnya sudah ada label ya, tapi kita nggak pakai. Kita coba custom. Nah, ini class name ya. Mungkin kita panggilnya di sini ya. Class name. Oke, saya balik lagi ke card. Ini mau saya custom class name. Data QTY input. Saya balik ke card modul SCSS-nya. Di sini input, lalu inputnya. Nah, ini width itu kita coba 30 pixel. Oke, terlalu kecil. Kalau 100 pixel, nah ini kayaknya cukup lah ya. Mungkin yang select juga sama. Ini yang select, kalau saya cek di sini, ini ada padding ya. Tapi terlalu mepet ke sebelah kanannya. Ini mungkin sebetulnya background colornya mau saya pindahin aja ke container. Oke. Sambil saya cek ya. Yang ini mungkin border radiusnya juga sama. Saya pindah sini. Lalu yang ini background colornya transparan. Oke, dan ada di sini margin top, ini bisa saya hilangkan. Nah, ini saya tambahin padding right 15 pixel. Nah, ini jauh lebih better ya dibandingkan yang tadi. Ini kalau saya hilangkan margin, ini kayaknya bisa dihilangkan juga marginnya. Oke. Tapi dia kayaknya nggak sejajar ya. Ini perlu kita cek dulu. QTY input, ini ada marginnya ya. Nah, di container input sama. Ini nanti kita perbaiki juga ya untuk input ini. Ini harusnya tidak boleh menggunakan margin. Karena nantinya malah jadi berantakan. Dan nanti pasti ada yang terdampak, harus kita perbaiki ya di input yang lain. Ya, sambil kita perbaiki nanti. Kita cek dulu ini kenapa. Nah, ini di inputnya juga sama. Ada margin top 10. Ini saya hapus. Oke, ya. Harusnya seperti ini. Makanya tadi yang ini mungkin card data, ini saya akan berikan margin top 20 pixel atau terlalu jauh 10. Oke, cukup kayaknya 20 pixel. Kemudian di sini untuk default value kita ambil dari item.quantity. Nah, ini kan bisa diubah ya. Oh, 7 misalnya gitu. Oke, kemudian yang ini kita coba akali yang bagian size-nya. Ini perlu kita lakukan pengulangan ya. Mungkin saya akan bikin function aja di sini. Const get product size. ID-nya string. Kita cari dari stock ya. Sini return stock. Ini saya coba product stock. Kita coba di sini panggil ya langsung get product size.
Ini undefined. Oke, ID-nya mungkin kita perlukan ya. Ini saya coba panggil dulu di sini. Item.id. Nah, ini ada size dan quantity. Nah, kita coba bikin ya. Sekarang kita akan lakukan product.stock.map. Sini saya tulis stock. Stock itu ada size berupa string dan quantity. Quantity-nya number. Saya akan return. Lalu saya return label stock size, value stock size. Tapi ini perlu kita cek dulu ya. If stock dot quantity lebih dari 0, maka saya mau lakukan ini gitu ya. Ini saya akan coba cons options. Lalu saya coba console.log options-nya ya. Console.log options. Ini saya hilangkan. Oh, ini options ya harusnya. Oke, sempat undefined tapi nggak apa-apa. Sudah ada label dan value ya, 41, 42, dan seterusnya. Kemudian yang saya akan lakukan tambahkan satu lagi, yaitu adalah selected-nya. Di sini berupa string. Lalu saya tambahkan di sini selected stock size sama dengan selected. Jadi secara default-nya false. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau yang diselect adalah yang size-nya sama seperti di selected gitu ya. Oke, kita coba tambahkan selected-nya yaitu dari item.size. Kita cek di sini. Nah, sudah ada yang true. Karena di sini misalnya select-nya adalah 44 ya. Kita coba sekarang options-nya udah. Ini return product stock. Mungkin salah, ini bukan product stock tapi lebih tepatnya adalah options. Nah, kayak gini ya. Tinggal get product size ini mungkin saya ubah aja jadi get option size. Dan ini tinggal dipanggil. Ini saya ubah. Dan ini saya coba cut, masukkan ke sini. Optionnya ini perlu kita tambahkan di sini, yaitu adalah selected-nya, boolean. Atau di sini mungkin saya tambahkan juga any ya, supaya nanti kalau undefined tidak error. Kalau saya tulis di sini undefined, nantinya lumayan nih, PR-nya adalah di sini. Oke, ini saya tulis any dulu, kemudian di sini options. Options ini kita tulis aja option. Kemudian di sini saya tambahkan yang selected-nya. Selected ini diambil dari option.selected gitu ya. Jadi kalau di select, nanti dia yang kepilih duluan. Oke, saya refresh dulu. Nah, ini ada masalah. Sepertinya kita cek console.log option. Console.log options. Nah, ada undefined ya. Kita cek lagi. Kenapa ada undefined? Kita lihat di card-nya lagi. Kita cek di sini console.log
produk. Saya coba refresh. Product.stock. Kalau saya coba console.log yang option. Nah, ini selalu ada undefined terlebih dahulu ya. Kita perlu cek lagi di sini console.log stock. Nah, padahal di sini nggak ada ya. Oke, mungkin saya bisa lakukan ini ya. Jadi options dot filter not sama dengan undefined. Cons data. Kita coba console.log data. Nah, ini berarti saya return data. Coba refresh. Oke, ini kayaknya masih ada yang salah. Oke, teman ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan di sini ya, untuk selectnya sudah sesuai dengan yang ada di dalam produknya ya. Dan juga yang diselectnya sesuai dengan yang ada di cart gitu ya. Quantity juga sama. Ini mungkin saya perlu tambahkan sedikit di bagian list ini. Saya akan bikin displaynya flex juga. Flex direction column, gapnya 20. Nah, biar ada jaraknya. Kemudian di bagian image, kita berikan border radius 8 pixel. Nah, ini sudah cukup ya. Ini sudah cukup. Kalau kita cek ada pembatasnya, ada HR-nya ya. Mungkin kita tambahkan juga di bagian list itemnya setelah ini ya. Ini mungkin saya akan bungkus. Nah, seperti ini. Ini mungkin perlu fragments, item, ID. Fragmentnya harus diimport dari React. Yang ini mungkin saya cut aja. Ini ternyata bukan ID aja ya tadi. Dan terakhir adalah kita berikan HR di sini. HR. Nah, sudah ada ya. Tinggal mungkin saya akan tambahkan class name-nya. Di sini divider. Pembatas gitu ya. Sejajar dengan item. Divider. Width 100%, height 1 pixel, background color, mungkin ini agak kita bikin lebih mudah sedikit. Kita bikin margin bottom 20 pixel. Nah, oke, margin topnya juga sama mungkin ya. Di sini margin aja lah. Di sini 0. Nah, seperti ini ya. Ini tapi warnanya tidak berubah ya. Oke, ini kalau mau berubah mungkin kita coba border 0, lalu tambahin border top. Nah, kayak gini harusnya. Oke, kalau ini saya ubah jadi 2 pixel. Topnya juga 2 pixel. Nah, terlalu tebal tapi ya. Cukup seperti ini. Nah, sudah oke. Tinggal nambahin button delete ya di bagian bawah. Kita cek ini sebetulnya button delete ini sudah ada di dalam admin products yang layoutnya. Terus kita cari, nah ini ada button trash ya. Ini mungkin saya copy aja. Ini di item berarti kita cek ke bawah di sini. Buttonnya diimport. Nah, ini mungkin on click-nya saya nggak akan pakai dulu sementara.
Nah, sudah ada buttonnya. Terus saya mungkin mau kasih style. Info delete. Oke, ini mungkin buttonnya saya ubah aja. Jadi button biasa dulu. Karena kita belum punya tipe yang seperti itu. Nah, kita berikan aja class name info delete. Di sini info delete. Saya kasih kursor aja, pointer. Dan color 8F, 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 margin top. Oke, ini sudah ada ya. Cuman button ini berarti background colornya harus kita hilangkan. Transparan. Lalu bordernya none. Outline none. Kemudian ada icon ya. Ini mungkin font size 32 pixel. Terlalu besar 24 pixel. Nah, ini sudah ada ya, button delete-nya. Untuk image saya mau perbesar sedikit ya. Jadi 160. Nah, segini. Terus quantity inputnya saya mau kurangi. Width-nya mungkin jadi 60 pixel aja. Lalu text align center. Oke. Nah. Kemudian ini sudah. Tinggal bagian summary. Summary ini mungkin saya gap-nya mau kasih lagi, tambah lagi ya. Biar agak sedikit jauh. Kalau 60 pixel, nah ini cukup. Ya. Untuk summary sendiri, ini subtotal nantinya. Ya. Ini harus dilakukan hitungan matematis berarti. Mungkin saya mau tambahin di sini sebuah function lagi. Cons get total price. Ini kita coba jalankan. Let total sama dengan 0. Cart dot reduce. Kita akumulatorkan. Lalu saya mau ambil cons product. Get product item ID. Mungkin total bisa saya hapus saja karena sudah ada akumulator. Tinggal return akumulator ditambah product.price dikali item. Ini possibly undefined. Ini mungkin saya berikan any dulu aja. Kita coba cons total di sini sama dengan cart.reduce ya. Tinggal di return total. Saya mau coba console.log get total price. Nah, ini ada objek ya. Objek-objek. Kita cek dulu. Ini console.log product. Nah, ini dia ya. Price-nya nih. Price-nya ini masih dalam bentuk string. Nah, lagi-lagi ini ada kesalahan sebetulnya pada saat insert produknya ya. Nanti kita benerin. Jadi mungkin ini saya akan coba parse in dulu. Parse integer supaya tidak ada error dulu ya. Oke, seperti ini. Tapi di sini masih salah kayaknya. Kita cek dulu console.log akumulator. Objek ya. Kalau yang ini kita cek console.log. Oke, nah ini sudah ya. Oke, ini kayaknya harusnya plus sama dengan
Nah, ini ya, parse in-nya. Nah, tapi ada objek-objek ya. Ini saya coba berikan 0. Nah, ini harusnya ya. Jadi ini menggunakan array reduce ya, di mana dia punya akumulator untuk menjumlahkannya. Yang dijumlahkan apa? Yaitu adalah harga dengan kuantitinya. Diambil dulu product price-nya, lalu diambil item kuantitinya, ya. Terus dijumlahkan menggunakan akumulator. Dan di sini ambil total price-nya. Dan tinggal kita coba, berarti ini saya tutup. Kita tambahkan di summary. Nah, summary ini kalau kita cek ada subtotal ya. Estimated delivery handling, mungkin ini bisa disamakan lah ya. Kita coba mungkin sini subtotal mungkin ya. Sini saya tambahkan P. Subtotal. Kita cek. Nah, sudah ada ya. 25 juta sekian gitu. Kalau saya coba ya, card-nya mungkin saya mau hapus. Ini saya hapus juga. Saya akan refresh. Subtotalnya segini gitu ya. Jadi lebih kelihatan. Oke, ini mungkin saya mau coba jangan pakai titik ya. Tapi saya akan coba tambahkan aja di sini mungkin sebuah div summary item. Ini saya coba masukkan ke sini. Lalu yang ini juga sama. Ini saya ubah jadi H4. Dan ini saya masukkan ke P. Oke, subtotal. Kemudian item berikutnya. Ada apa lagi? Kita lihat. Nah, ini. Delivery gitu ya. Delivery. Di sini karena gratis misalnya free delivery saya berikan 0 aja. Dan juga satu lagi itu adalah teks. Teks. Ini mungkin sementara free dulu lah ya. 0 juga. Ini mungkin better convert aja lah sekalian. Convert di sininya 0. Ini sama. Convert 0. Oke, kemudian baru ada total. Mungkin saya kasih HR, lalu ada div lagi untuk totalnya ya. Ini mungkin bisa disamakan lah. Coba di sini. Ini siapa tahu nanti mau dikasih teks dan delivery gitu ya. Tapi biarkan aja sementara seperti ini dulu. Di total. Lalu ada buttonnya ya. Terakhir button. Tambahin HR lagi. Terus kasih button. Checkout. Kita lihat. Nah, sudah ada. Kita coba rapihkan. Gunakan CSS. Di bagian summary. Untuk item. Kita berikan display flags. Nah, sudah tinggal tambahin justify content space between. Oke, lalu saya mau kasih margin 20 pixel 0. Oke. Udah lumayan ya, tinggal tambahin si checkout-nya. Berarti di sini buttonnya mungkin saya mau pakai yang dari komponen aja. Kalau yang ini.
button tipenya button dulu aja. Nah, ini tinggal kasih stylingnya. Di sini checkout. Width 100%. Oh, sorry, ini bukan checkout, harusnya button aja ya. Button. Nah, tinggal kasih margin top 20 pixel. Ah, selesai ya. Kalau saya coba masuk ke produk lagi, ini harusnya sudah mulai diubah ya navbarnya, tapi nanti mungkin kita coba aja ya. Sementara seperti ini dulu, saya tambahin, jangan yang ini deh, saya ganti produk, misal yang ini, add to cart, berhasil. Kita coba masuk ke cartnya sekarang. Nah, sudah ada ya. Totalnya pun berubah ya di sini. Tuh. Jadi kita sudah berhasil membuat halaman untuk cartnya ya. Kurang lebih sudah mirip lah dengan yang ada di Nike, hanya saja kalau di Nike sudah ada favoritnya juga, dan juga ini ya. Ini tujuannya biar orang setelah mau masuk ke cart itu ya beli lagi yang lain gitu ya. Nah, tapi kita nggak akan lakukan dulu sementara, nanti kita akan coba ya. Dan mungkin nanti di video berikutnya kita akan coba untuk merapikan UI dan juga perbaiki untuk navbarnya ya, supaya lebih mudah untuk bernavigasi di dalam websitenya. Dan juga mungkin di video-video berikutnya kita akan bikin juga untuk fitur checkout-nya. Dan nanti juga kita akan coba terhubung dengan payment gateway ya, supaya lebih real lagi ya. Setelah checkout kita bisa lakukan pembayaran. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya mau coba, ini kayaknya kalau saya logout, nah ini kan kartnya hilang ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita handle juga. Lalu saya login, ini kayaknya berantakan nih formnya. Nah, kan bener. Kita cek di bagian login, ya, sekalian aja kita benerin ya. Yang berhubungan dengan input. Mungkin saya langsung search aja di sini. Yang ada input ada di mana aja. Karena tadi terdampak ya. Nah, ini di add product. Atau jangan dulu add product ya. Kita cari yang adminnya dulu. Login. Admin login. Nah, ini ya. Input login. Di sini form. Ini mungkin bisa kasih class name ya. Login input. Yang ini juga sama. Dan input kasih margin ya. Margin 20 pixel 0. Kita cek. Nah, sudah ada lumayan. Dan tambahin untuk inputnya. Atau ini kalau yang ini mungkin kita tambahinnya di sini aja. Nah, baru ini mungkin margin top 5 pixel boleh lah. Oke, kemudian kita cek. Nah, ini yang register. Kita tambahkan class name. Untuk masing-masing inputnya. Jadi register input. Ini juga sama. Lalu tambahin. Ini mungkin copy paste aja dari yang login. Nah, ya. Sign in, login. Kita cek ke admin. Products. Add product. Wah, ini nih. Ini berantakan banget ya. Kita coba masuk ke... Nah, sekalian juga nih, add product ya. Add product ini tulisannya masih update user ya. Kita belum ubah ternyata. Sekalian kita update di sini. Add product. Oke, sudah. Lalu input. Input sama. Mungkin kita tambahkan tadi ya untuk stylenya. Jadi sini saya akan pakai
class name, form input, kita tambahkan dulu stylingnya di sini, form input, yang ini juga sama, saya tambahkan kategori, yang ini juga mungkin sama. Kita cek select ini ya, di select kita cari. Oh, ini karena ada container, tapi dia ada labelnya juga ya. Oke, mungkin ini biar aman, saya akan keluarkan aja labelnya. Jadi saya akan bungkus ke dalam fragmen kosong. Nah, kayak gini. Lalu mungkin label. Ini saya kasih class name. Label. Di sini saya tambahin label. Nah, margin bottom 5 pixel. Yang ini juga sama, mungkin jangan di inputnya. Lebih tepatnya adalah dikasih di labelnya aja. Nah, ini saya kasih class name juga. Label. Kemudian di sini saya tambahin label. Margin bottom 5 pixel. Oke, lumayan. Kemudian saya mau tambahin lagi. Berarti di sini ini class name juga ya. Select juga sama, dia harus menerima class name berarti. Sudah, di sini saya berikan div berarti. Class name, select. Oke. Kemudian di sini saya butuh class name. Ini ambil dari props dan tambahkan di prop types-nya. Nah, ini mungkin saya ubah sedikit ya. Jadi ada select, ada labelnya di dalamnya, berarti saya cut yang ini. Dan label, lalu kontainernya saya mau masukin ke select. Ini jadi kontainer, mungkin yang ini input aja. Oke, jadi ini select container, select label, lalu ini select container input. Nah, kayak gini ya. Saya save. Nah, aman. Kita balik dulu ke sini, label, select label. Oke, ini mungkin kita berikan aja di sini ya, markup ya. Oke, kemudian yang image ini. Oke, kita coba balik lagi ke modal, product, form input sudah. Nah, sudah ada jarak. Sekarang yang image ini kalau kita cek bagian image, oke, sudah aman. Stok. Nah, tinggal yang stok. Ini saya tambahin class name, form input juga. Oke, harusnya aman. Nah, sudah lebih rapi. Yang update sama, yang update juga berantakan banget ya. Kita tambahkan juga yang update. Di sini berarti untuk input, setiap inputnya ya. Select juga sama. Kemudian image nggak usah. Dan terakhir ini, stock. Untuk CSS-nya di copy aja, karena sama persis. Form input. Nah, oke. Kemudian, kita cek di user. Update. Nah, ini ya.
User juga sama, berarti. Oke, kemudian di modal update user, ini kalau kita lihat belum ada stylingnya ya. Modal update user dot modul dot scss. Ini mungkin saya kasih, atau kita import dulu ya. Import styles from modal update user.modul.scss, kemudian di bagian sini kita berikan class name style form, dan ini juga sama, form input, ini sama, form input, yang ini sama, dan juga yang ini, form input. Modal update user.form, inputnya margin 20 pixel. Oke, kemudian masuk ke profile, satu lagi ya. Nah, di profile juga sama, berarti ini balik ke sini. Saya tambahin mungkin, oke kita cek. Nah ini ya, mungkin saya tambahin form. Nah, tapi kita ambil aja sekalian sama headnya. Lalu ini form input. Sama. Di copy aja. Paste. Yang ini sama. Ini juga sama. Kemudian yang ini row password. Nah, password form input. Ini copy dulu. Inputnya hapus. Masukin ke sini. Dan yang ini. Tambahin di dalam password. Ada form. Ada input. Kasih margin 20 pixel 0. Di profile juga sama. Nah, sudah aman ya. Dan saya mau ngecek terakhir, itu adalah di bagian products. Pada saat add product, saya mau price-nya ini nanti kita langsung parse in juga. Jadi saya balik lagi ke modal add product, kemudian kita cari, nah ini ya, price-nya mau saya langsung convert ya. Jadi parse integer form price value. Ini juga mungkin saya mau coba ya, tapi nggak akan saya jalankan dulu. Pada saat handle submit, saya mau cek datanya aja. Jadi ini saya coba cut dulu. Saya console.log data. Nih, saya coba-coba aja. Add product. Nah, kita cek. Nah, kalau kita lihat di sini ya, price sudah benar, tapi stok kuantitinya masih 10. String. Padahal di sini sudah number ya. Kalau kita cek lagi ke input tipe, itu sudah kita masukkan juga tipe gitu ya. Ini entah kenapa ya, sehingga terjadi error kemarin. Stock count-nya mau saya handle aja dulu. Mungkin di sini saya akan coba count stock sama dengan stock count dot map, kemudian kita return
Size-nya diambil stock.size, quantity-nya saya mau parse in. Nah, kayak gini. Dan ini saya tambahin mungkin, nah, seperti ini. Dan ini saya ubah jadi stok. Saya coba refresh. Add product. Quantity 100. 43, quantity 10. Add product. Nah, kalau kita cek data, tuh sekarang kuantitinya sudah sesuai ya. Hanya cukup di mapping aja. Ini saya balikin lagi. Oke, kemudian saya coba tambahin juga untuk yang update produk. Nah, ini juga ada console.log ya, saya hapus sekalian. Kemudian ada yang tidak kepake kayaknya, yaitu yang ini nih. Upload image bisa saya hapus juga. Kemudian kalau kita cek di sini, nah ini ya, ini saya mau parse in lagi. From price value, lalu stock count mungkin bisa saya copy paste aja dari yang ini, karena sama. Nah ini saya copy, saya akan coba masukkan di sini. Size dan quantity. Ini saya ubah jadi stok aja. Oke, saya coba refresh. Saya akan coba update. Quantity ini jadi 10. Update. Nah, oke. Dan kalau saya cek di database untuk produk, nah, sudah benar ya, 10. Yang ini 100. Karena sebelumnya itu bukan number. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan coba untuk bikin beberapa hal yang mungkin belum pernah kita lakukan. Seperti di navbar, kita belum bikin navigasinya. Jadi ini agak sedikit merepotkan. Kalau mau pindah harus dari URL-nya dulu. Di video berikutnya kita akan coba untuk bikin itu. Dan juga pada saat kita sudah login, tadi sudah bisa menambahkan ke dalam cart. Terus ditampilkan di halaman cart. Kita akan bikin fitur checkout-nya ya, dan terhubung dengan payment gateway. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.